Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa selalu diberikan kenikmatan iman, Islam, dan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kematian akan menghampiri kita dimanapun kita berada. Meskipun kita berada di puncak gunung tertinggi ataupun bersembunyi di dasar dunia, semua makhluk hidup yang bernyawa tak akan bisa lari dari kematian. Bila pada sampai saatnya, kematian seseorang pastilah datang tepat waktu sesuai takdir yang sudah ditetapkan. Tidak akan dimajukan, tak akan pula tertunda waktunya. Dan takdir kematian ini tidak mungkin berubah. Pada kisah kali ini, kita akan menceritakan seseorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana ia mencoba mengecoh sang malaikat maut untuk lari dari kematiannya. Kisah ini diceritakan di dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fuzini. Kisah tentang seorang yang mencoba menghindari dari takdir kematiannya. Jadi pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang bersama tamu-tamunya, tiba-tiba datanglah seseorang. Orang ini hanya berdiri di pintu istana Nabi Sulaiman. Anehnya, kemudian ia hanya menajamkan pandangannya dan mengarahkannya kepada seorang lelaki yang duduk bersama beberapa tamu Nabi Sulaiman. Kemudian orang tersebut pergi begitu saja. Tatapan yang tajam itu membuat seorang pemuda yang menjadi tujuan tatapan tersebut merinding ketakutan. Karena orang tadi telah pergi, pemuda ini pun bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, siapakah orang tadi?" Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah malaikat maut yang berubah wujudnya menjadi seorang manusia dan bertamu kepadaku." Mengetahui bahwa yang baru dilihatnya adalah malaikat maut, pemuda tadi menjadi semakin takut, terlebih ketika mengingat tatapan tajam orang itu kepadanya. Pemuda ini bertanya lagi, "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat dia selalu melirik kepadaku dengan tatapan yang tajam. Aku menjadi sangat takut. Jangan-jangan ia hendak mencabut nyawaku. Wahai rajaku, selamatkanlah aku dari kematian ini." Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Bagaimana caranya agar aku bisa menyelamatkanmu?" Pemuda tadi pun kembali berkata, "Anda suruh saja angin untuk membawaku ke negeri Hindia. Mungkin saja dengan begitu ia akan kehilangan jejakku dan tidak akan bisa menemukanku," jawab pemuda tadi. Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Apa yang kau minta bukanlah hal yang bisa menghindarkanmu dari kematian. Tapi baiklah, aku akan menyuruh angin untuk membawamu ke negeri Hindia." Tak lama dari itu, ada angin besar yang menghisap pemuda ini ke dalamnya dan membawa pemuda ini dengan sangat cepat ke negeri Hindia. Namun ternyata, malaikat maut sudah berada di sana. Setelah pemuda ini keluar dari angin, maka ketika itu malaikat maut menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa dari pemuda ini. Setelah pemuda ini meninggal dunia, maka malaikat maut tersebut kembali menghadap Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Kenapa tadi kamu melirik ke pemuda itu dengan tatapan yang tajam?" Lalu malaikat maut menjawab, "Wahai Nabi Allah, aku merasa heran. Aku diperintahkan waktu itu untuk mencabut nyawa pemuda tersebut di negeri Hindia. Sementara saat itu pemuda tersebut keberadaannya sangat jauh dari negeri itu karena ia berada di istanamu. Hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu langsung kucabut nyawanya di negeri itu pula. Sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat pada waktu dan tempatnya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah dari kisah ini adalah bagaimanapun kita mencoba sembunyi untuk menghindari dari kematian, kematian akan tetap menghampiri kita dimanapun kita berada. Para ulama mengatakan, kematian bukanlah untuk ditakuti, tapi persiapkanlah bekal sebelum maut itu menjemput kita dengan memperbanyak amal soleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 197, "Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal."
Sabit Al-Bunaini rahimahullah berkata, "Beruntunglah orang yang senantiasa mengingat waktu datangnya kematian. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian, kecuali akan tampak buahnya di dalam amal perbuatannya." Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.